So guys, welcome back to Up to Date ID channel. Nama gue Greg. Jadi setelah 6 bulan Vivo merilis V17 Pro di Indonesia, akhirnya mereka membawa penerus dari seri V, yaitu Vivo V19. Jadi kira-kira apa aja sih yang baru di HP ini? Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Ukuran layar di HP ini yaitu 6,44 inch dengan aspek rasionya 20:9. Jadi kalau mau dioperasin pakai satu tangan masih enak. Sedangkan desainnya membawa Ultra O screen yang punch hole-nya semakin kecil, yaitu cuma sekecil 2,98 mm aja. Plus bezel bawahnya juga udah cukup tipis lah, makanya screen to body ratio di HP ini bisa mencapai 91,38%. Oke, kalau layar udah bagus dan kekinian, gimana resolusinya? Jawabannya udah ada pakai Full HD Plus yang sangat tajam, dengan tipe layarnya pakai Super AMOLED terbaru yang terdiri dari i3 Super AMOLED dengan color gamut DCI P3 sampai 100%. Jadi so far selama gue pakai HP ini, warna yang dihasilkan udah vibrant, kontrasnya juga bagus, tajam, pokoknya nggak ada komplain. Dan terakhir, untuk ketahanan layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass Plus dapat free screen protector bawaan ya. Bahan material di HP ini menggunakan glass stick yang finishing desainnya dibuat kayak kaca asli, jadi mengkilat dan punya gradasi yang kalem lah ya. Sedangkan framenya dipolis kayak metal asli, jadi untuk feelsnya menurut gua ini udah solid. Dan yang pasti, Vivo tidak lupa untuk membawa desain 3D curve di bagian pinggir kiri kanannya, sehingga HP ini masih enak untuk digrip. Oh iya, buat kalian yang tanya, gimana beratnya bang? Jawabannya HP ini menurut gua masih tergolong enteng, karena beratnya itu cuma 176 gram aja. Chipset di HP ini menggunakan Snapdragon 675 Artificial Intelligence Engine dengan sistem fabrikasinya 11 nanometer. Terus buat kalian yang nanya, kok masih pakai Snapdragon 675? Jawaban dari product manajernya Vivo, kalau performance dari Snapdragon 675 ini masih sangat bisa diandalkan. Dan setelah gua ngetes performance in real life-nya, ya main game PUBG juga masih bisa dapat settingan graphic balance dengan opsi frame rate ultra, itu sangat playable banget. So far selama gua main di HP ini buat push rank, itu multitask issue nggak ada, frame drop signifikan juga nggak berasa banget, dan yang pasti gyroscope-nya tidak ada delay sama sekali. Terus gue coba game kedua yaitu Mobile Legends, bisa dapat settingan HD on, high frame rate mode on, di settingan ultra, jadi bisa playable di 60 fps yang sangat tajam grafiknya karena udah dapet ultra. So far selama ngegaming di HP ini gue nggak ada komplain dan performance-nya emang masih kenceng sih. HP ini punya dua varian yang masuk di Indonesia, yaitu 8/128GB dan 8/256GB. Jadi hanya beda di internal memory aja. Sedangkan untuk multitasking, gue udah ngetes ini performance-nya juga bagus. Aplikasi yang running di background bisa banyak karena RAM-nya gede. Dan kalaupun gue mau nge-load aplikasi tersebut, bisa tanpa harus nunggu loading ya. Beberapa aplikasi bisa. Untuk teknologi RAM-nya juga udah pakai LPDDR4X, plus internal memorinya udah pakai UFS 2.1. Jadi mau ngakses file sana sini benar-benar cepat, efisien, dan ngebut juga. Pas keluar dari box, HP ini udah run di Android 10 terbaru dengan tampilan antarmuka yang pakai Vantage OS 10 juga. Dan by the way, ini adalah HP pertama dari Vivo yang resmi menggunakan Android 10. So far selama di Vantage OS 10 ini, menurut gua user experience-nya semakin baik. Dari sesimpel scrolling sana sini bisa berjalan dengan mulus, animasinya, kontrol panel sekarang jadi lebih gelap, itu bagus sih. Abis itu dynamic effect juga komplit banget. Dynamic effect-nya itu bisa kalau ada notifikasi yang masuk, WhatsApp atau ada notifikasi apapun, sampai ke telepon ada animasi di sekeliling layarnya yang bisa kalian custom dan itu keren banget sih. Terus juga ada quick access app yang bisa kalian custom. Misalkan di sini gua pakai OVO, mau cepet-cepet quick access buat bayar apapun, terus mau quick access kamera, itu bisa banget. Dan terakhir untuk settingan icon-icon di settingan, maksud gua sekarang kelihatan lebih minimalis dan ya seperti Android 10 asli lah ya. So far Vantage OS makin kesini makin improve dan itu mantep banget sih menurut gua. Kamera belakang di HP ini menggunakan AI 48MP quad kamera dengan primary lens-nya itu pakai 48MP AI rear camera, 8MP super wide angle kamera, 2MP depth sensor, dan terakhir 2MP super macro. Untuk hasil fotonya gimana? Menurut gua di delete hasil fotonya nggak ngecewain. Dynamic range ngangkat, detailnya dapet, warna udah nyaris sesuai aslinya, pokoknya gua nggak ada komplain. Sedangkan untuk low light, nah ini yang baru. Tagline Perfect Night dan Perfect You, gue pikir cuman sekedar tagline, tapi ternyata gue salah. Kalau mau foto low light tanpa fitur night mode nyalain, hasil foto masih detailnya dapet, noise gak gitu berasa, dan yang pasti warnanya natural.
Sedangkan begitu super night mode-nya dinyalain, wah itu hasil foto benar-benar bisa tajam, terus noise-nya makin berkurang, warnanya bisa lebih pop, pokoknya ini mantep banget. Gua nggak kecewa dengan kamera daylight dan low light-nya. Overall udah oke. Sedangkan untuk kamera depannya gimana? Well, kamera depannya punya 32 megapiksel selfie kamera yang hasil fotonya menurut gua selalu natural. Beautify bisa mati sampai 0 itu paling penting menurut gua, karena jujur aja gua bukan orang yang suka dengan Beautify. Tapi Beautify di HP ini juga komplit kalau kalian perluin juga buat cewek-ceweknya terutama. Terus bokehnya rapi, dan sedangkan untuk low light-nya gimana? Kamera depannya bisa mendukung Super Night Mode yang disebut Vivo sebagai 32 megapiksel Super Night Selfie. Jadi kalau mau selfie di tempat gelap, kaliannya masih kelihatan. Dan kalau mau lebih detail lagi, tinggal nyalain aja selfie LED flashnya. Dan otomatis detailnya makin berasa. Jujur gue ada berharap satu improvement, yaitu ketika kita lagi mau foto ngebelakangin cahaya atau backlight, ya bisa diimprove sedikit lah. Itu aja masalahnya, setelahnya gila ini mantep lah. Dan akhirnya untuk pertama kali ada HP Vivo yang support AIS atau Electronic Image Stabilization yang hasil videonya benar-benar stabil. Vivo sebut fitur ini sebagai Ultra Stable Video, yang memang hasil videonya stabil, jitter nggak terlalu berasa, detailnya dapet. Pokoknya gua sangat amazed dengan hasil videonya di primary lens-nya. Mantep! Kapasitas baterai 4500 mAh di HP ini masih sangat bisa diandalkan untuk setiap harinya dari pagi sampai malam. Screen on time yang gue dapet bisa nyentuh di 10 jam 50 menit, itu udah dipakai main Mobile Legends, main PUBG, chatting WhatsApp, scrolling Instagram, dan nonton YouTube di koneksi Wi-Fi. Dengan standby-nya bisa nyentuh di angka 20 jam 4 menit. Jadi intinya HP ini sih nggak usah sering-sering nge-charge, which is itu bagus. Port charger di HP ini pastinya udah pakai Type-C jadi kekinian dan bisa colok bolak-balik. Sedangkan untuk nge-charge ulangnya, tenang udah support teknologi dual engine fast charging dengan max outputnya itu 18 watt. Jadi gue coba nge-charge dari 6 ke 100%, makan waktu 2 jam 2 menit aja, yang menurut gue udah cukup cepet untuk kapasitas baterai 4500 mAh loh ya. FYI, kalau misalkan kalian lupa bawa brick bawaannya, tenang, kalian bisa nikmatin dual engine fast chargingnya juga dengan brick yang udah support QC 3.0. Karena layar di HP ini udah pakai Super AMOLED, jadi fingerprintnya udah nggak pakai konvensional lagi, tapi udah di dalam layar atau yang dikenal sebagai Screen Touch ID. Performanya cepet dan akurat. Oh ya, yang gue suka, Screen Touch ID-nya itu punya animasi yang bisa kalian custom, jadi makin kekinian lah. Sedangkan untuk face access-nya menurut gue udah cepet, sampai-sampai nggak kelihatan loadingnya, langsung masuk. Bang, LED notification di HP ini ada nggak? Jawabannya nggak ada, tapi tenang, HP ini punya fitur Always On Display karena tipe layarnya yang seperti gue bilang tadi udah pakai Super AMOLED. Jadi kalian bisa ngecek baterai, jam, notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Plus Always On Display di HP ini bisa di custom sesuai preferensi kalian. Jadi fitur ini lebih ngebantu dibanding LED notification menurut gue. Yes, untuk expansion di V19 sekarang pakai triple slot tray. Artinya buat kalian males bawa 2 HP kemana-mana, ya tinggal bawa HP ini aja. Dan bahkan dual SIM-nya support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Sedangkan juga kalau misalkan ya internal memori yang kalian pilih kurang cukup, ya bisa di-upgrade juga sampai 256 GB karena ada slot dedicated microSD khusus. Jadi ya bebas lah upgrade-nya. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Vivo V19. Dan sekarang gue mesti kasih tahu juga apa yang menjadi kekurangannya dan apa sih yang bisa di-fix di kedepannya. Karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kekurangan pertama. Hasil perekaman video di kamera belakang primary lens HP ini harus gue akui stabil banget. Tapi sayangnya untuk di lensa super wide angle dan 32 megapiksel front kameranya belum support stabilisasi apapun. Jadi gue berharap semoga Vivo bisa menambahkan fitur ini di next software update. Karena generasi zaman sekarang suka mendokumentasikan diri sendiri atau nge-vlog. Bam kamera di HP ini ada, tapi untungnya nggak terlalu tebal. Jadi kalau dipakai casing bisa langsung terselesaikan. Oh ya, ngomongin casing, karena HP ini punya finishing design yang kayak kaca asli, otomatis akan ninggalin sidik jari dan bikin HP ini akan terasa licin. Jadi daripada kenapa-napa, make sure kalian pasang free casing bawaannya, biar nambah extra protection lah. Bang, HP ini ada NFC-nya nggak? Jawabannya belum ada, tapi mari kita berharap semoga di next Vivo smartphone fitur NFC bisa tersedia. Ya, karena gue tahu fitur ini akan kepake buat orang-orang yang suka berpergian naik tol dan males ngisi atau top up di gerai offline.
Speaker di HP ini memang cuma punya single bottom firing speaker yang overall kualitas suaranya udah oke. Tapi menurut gua di sini ada satu yang kurang, yaitu kurang kenceng suaranya. Contoh ketika gua lagi main game, kalau misalkan nggak pakai headset, suaranya itu menurut gua kurang greget aja. Ya sebenarnya ini solusinya gampang, tinggal colokin aja headset atau earphone yang wired atau berkabel. Karena HP ini untungnya masih punya jack 3.5. Tapi semoga di next Vivo smartphone speakernya dikerasin dong ya. Oh ya, dan by the way, ini dia live test di 100%, langsung go play. Ya. So guys, itu dia video review Vivo V19 dari kita. Intinya HP ini dapat peningkatan yang cukup berasa dibandingin Vivo V17 Pro kemarin. Tapi buat kalian yang emang lagi nyari HP di harga 4 jutaan, ya ini cocok buat kalian. Karena Vivo V19 biasanya aja udah wah. Dan by the way, buat yang nanya harga, untuk 8/128GB-nya, HP ini dibanderol seharga Rp4.299.000. Jadi buat yang mau beli bisa langsung mampir link di deskripsi, dan itu ada bonusnya juga sampai tanggal 25 Maret 2020 mendatang. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay updated with up to date.